Bagaimana dengan Bible? Ternyata di Bible juga demikian adanya. Penghuni neraka itu jelas di dalam Bible adalah pengikut orang Farisi. Nah, itu tertulis di Bible-nya saudara Kingdom bahwa penghuni neraka adalah pengikut orang Farisi menurut Yesus. Selamat sore saudara Kingdom. Mudah-mudahan hari ini Anda sehat akal supaya bisa berdiskusi dengan baik. Silakan. Puji Tuhan, sehat selalu Abang. Ini pertemuan kita yang ke-20 ya Bang ya. Oke. Ya. Jadi sebelum kita lebih jauh berdiskusi, sekali lagi saya mau sampaikan gini Bang Suma. Saya sangat respect terhadap Bang Suma dan semua saudara-saudara Islam ya. Saya respect ya. Jadi ya, perdiskusian ini tidak sedang berbicara tentang suatu suasana ya perdebatan yang mengarah ke diskriminatif atau ya kita saling menghina, menghujat ya. Jadi sekali lagi saya sebagai orang Kristen, saya hanya perlu meluruskan beberapa pemahaman-pemahaman yang keliru yang selalu disampaikan oleh ya salah satunya Bang Suma. Saya kalau bicara Abang, saya straight to the point aja. Saya nggak perlu harus menyembunyikan sesuatu. Jadi kayak Bang Suma, Bang ya Nandar dan beberapa polemikus Islam lainnya, ketika membacakan ayat-ayat kami, ayat-ayat Alkitab, selalu menarasikan dengan ya begitu luar biasa, ya kasarnya tidak seperti ya maksud dan tujuan daripada ayat itu. Selalu di framing ya, di mirroring, lalu di framing seperti gini. Nah, sekali lagi buat ya kurang lebih 2.300 penonton ini, ya saya sama Bang Suma udah ini yang ke-20 kali, bahkan saya juga sering naik ke room-roomnya teman-teman Islam. Dan pasti ya banyak teman juga sudah tahu saya ya, karena saya juga sering hadir ya di room-room Islam ya, Bang Suma ya. Jadi di sini Abang, saya hanya mau gini ya Abang, bagi kami Kristen, ayat-ayat Alkitab itu mau di mirroring seperti apapun, mau diplesetin seperti apapun, kami umat Kristen tidak akan pernah membela ayat-ayat yang ya suka diplesetin itu. Kami tidak akan demo berjilid-jilid, buat laporan atau apapun. Kami tidak akan pernah melakukan itu, ya. Karena bagi kami, Alkitab kami itu adalah kebenaran, dan yang namanya kebenaran itu tidak perlu dibela oleh manusia siapapun. Yang namanya kebenaran itu dia punya power untuk bisa membela dirinya. Siapa kita manusia sehingga kita bisa membela kebenaran yang ada? Kita manusia orang berdosa, penuh dengan kesalahan. Nah, yang bisa membela kebenaran itu adalah kebenaran itu sendiri. Makanya ketika ya teman-teman suka plesetin Yesus seperti apapun, Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kami tidak perlu membela yang namanya kebenaran itu. Kami tidak perlu membela yang namanya yang punya hidup itu. Tetapi kami sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kami hanya mau meluruskan supaya tidak ada dusta di antara kita. Jadi jangan sampai ketika baik Bang Suma dan teman-teman menarasikan sesuatu sehingga saudara-saudara Islam yang tidak tahu apa-apa itu bisa mempercayai itu sebagai satu kebenaran, padahal itu bukan satu kebenaran. Sorry to say ya Abang ya, karena yang saya lihat ilmu yang Abang Suma pakai dan beberapa polemikus Islam, sorry to say saja, saya tidak sedang menjelekkan atau menjustify siapapun, ya, tapi yang saya lihat
ilmu seperti inilah yang kan dipakai oleh iblis juga ketika iblis menggoda Hawa. Firman dari Tuhan kepada Adam, jangan engkau makan buah terlarang itu. Tetapi apa kata iblis? Iblis datang menggoda Hawa dengan membawa firmannya dia, sedikit memodified, sehingga ada Hawa berpikir bahwa, oh ya betul juga ya apa kata iblis. Nah, saya nggak mau ini terjadi, abang. Untuk semua saudara-saudara Islamku yang saya respect, ketika kalian juga mendengarkan sesuatu baik dari Bang Zuma kayak dari siapapun itu, polemikus Islam, tolong juga divalidasi kebenarannya. Jangan terima mentah-mentah, oh wah itu contoh kayak Bang Zuma ini kan sudah menjadi public figure nih, dan bisa juga sudah didewakan oleh pengikut-pengikutnya, sehingga apa yang dikatakan oleh Bang Zuma pasti akan dipercaya sebagai satu kebenaran. Tetapi satu hal yang mau saya sampaikan buat teman-teman Islam, validasi betul apa yang disampaikan. Karena apa? Kami di Kristen Bang Zuma diajarkan untuk ujilah segala sesuatu. Jadi kami ini walaupun siapapun orang top, bahkan Presiden Amerika atau bahkan malaikat dari surga pun datang, dan ketika dia berbicara sesuatu itu perlu diuji, kira-kira apa yang disampaikan oleh malaikat ini ada dasar kebenarannya atau tidak. Kalau tidak ada dasar kebenarannya, kami tidak perlu mempercayai itu. Makanya tadi abang menyampaikan tentang hal neraka. Pasti Kristen masuk neraka. Saya tanya abang katakan bahwa Islam pasti masuk surga. Sementara di Quran sendiri atau hadis juga mengatakan Muhammad sendiri tidak yakin dengan dia masuk surga. Lalu abang di sini menyampaikan bahwa Islam pasti masuk surga. Nah, jaminan masuk surga itu apa? Dan di mana dasarnya bahwa kami Kristen tidak masuk surga? Yang kami ikut itu adalah yang punya hidup. Yang kami ikut itu yang punya kebenaran. Yang kami ikut itu dialah adalah jalan yang menuju ke surga itu. Siapa manusia yang sudah ke surga yang bisa menceritakan tentang surga? Siapa yang manusia yang sudah ke neraka yang bisa menceritakan tentang neraka? Abang mengatakan bahwa Kristen pasti masuk neraka. Di mana ayatnya di Alkitab dikatakan bahwa Kristen atau pengikut Yesus masuk neraka? Sementara kalau di keimanannya abang sendiri sudah jelas, katanya bahwa Islam itu akan direbus di neraka. Tetapi kenapa hari ini saya dengar abang menarasikan bahwa Islam pasti masuk surga? Siapa orang Islam yang sudah ke surga yang bisa memberikan jaminan kepada umat Islam, kepada abang dan saudara Islam bahwa pasti masuk surga? Silakan abang coba tanggapi apa yang saya sampaikan. Oke, baik. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah antara Al-Quran dan pembawanya Nabi Muhammad seia sekata, tervalidasi, ada pengesahan, ada legalitas. Jadi ketika Al-Quran bernarasi, itu adalah narasi daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang berupa wahyu yang diterima dari Allah. Bagaimana dengan Bible? Bible tidak mendapatkan validasi dari Yesus. Yesus tidak memberikan pengesahan dan tidak memberikan legitimasi terhadap Bible. Jadi posisi Bible adalah cerita yang disusun yang membahas tentang Yesus, di mana Yesus tidak tahu siapa penulisnya, apa tujuan penulisnya, melainkan hanyalah cerita yang dihasilkan dari penelitian yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi antara Yesus dengan muridnya. Dua keadaan manual book yang sangat berbeda laksana langit dan bumi. Lalu kemudian saudara datang sebagai seorang Kristen mengajarkan buku ini kepada umat manusia. Maka sesuai dengan arahan saudara, harus meneliti dulu, harus menelaah dulu apakah yang dibawa buku ini adalah sebuah kebenaran yang dinarasikan oleh penganutnya, atau penganutnya yang justru tidak mengerti tentang bukunya sendiri hanya karena terdoktrin bahwa itu adalah firman Tuhan, itu adalah sabda Yesus, namun mereka tidak paham arah dari kandungan daripada berita-berita tersebut. Contoh, ketika saudara mengatakan kalian adalah orang yang percaya kepada Yesus dan syarat masuk surga adalah percaya Yesus, justru kalau percaya Yesus wajib hukumnya meninggalkan agama Kristen.
Apa alasannya? Yang pertama, Yesus tidak mengajarkan agama Kristen. Itu nggak boleh diragukan. Yang kedua, ucapan Yesus itu nggak boleh diragukan. Percaya Yesus bukan percaya kepada tangannya, kakinya, palanya, rambutnya, bukan. Tapi percaya kepada untaian kata yang terukur dengan kalimat sehingga berbentuk sebuah pesan. Apa pesan Yesus? Di dalam Matius 23 yang terekam, data nomor 15-nya. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau orang Farisi, orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah kau jadikan dia menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Orang Kristen mana yang mengatakan percaya Yesus tapi menolak pengakuan Yesus? Orang mana yang percaya Yesus tapi tidak mendengarkan ucapan Yesus? Yesus dia mengatakan pengikut orang Farisi adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Permukaan antara Islam dan Kristen, Kristen ini adalah diusung oleh orang Farisi, namanya Paulus, pengikutnya disebut Kristen, dan mereka disebut sebagai orang yang 2 kali lebih jahat. Apa yang diragukan di sana? Yang mengatakan Yesus, tervalidasi ada Paulus, terbukti adanya Kristen, dan terrealisasi adanya amalan-amalan yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Kurang apa lagi? Saatnya sekarang adalah kalau tidak ingin menjadi orang neraka, ya keluar dari Kristen. Sederhana. Bible mengatakan itu, Yesus yang adalah penyampai firman menyampaikan itu. Bible itu masih di genggaman tangan saudara Kristen. Lalu kenapa nggak dipercaya isinya? Kenapa nggak diyakini itu ucapan yang betul? Kenapa nggak diimani bahwa ini adalah rangkaian daripada legitimasi Yesus terhadap kebenaran? Ada orang Farisi memiliki pengikut di luar Yahudi, pengikutnya orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Kalau dikatakan bukan Kristen, lalu siapa lagi? Kalau bukan Kristen, jelas itu adalah Kristen, tak ada yang lain. Sedangkan kalau berbicara tentang keselamatan di Islam, jelas Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah mereka orang-orang yang mukmin. Apa kata Quran? Ulaika humul warithun, mereka itulah yang mewarisi alladzina yarisunal firdaus, yaitu mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Sah, nggak bisa diragukan. Itu data, itu dalil. Baik. Nah, sekarang coba Anda uraikan, selain Paulus, orang Farisi yang memiliki pengikut itu siapa? Silakan. Oke. Jadi gini abang ya, berulang kali kalau saya debat atau diskusi sama Bang Suma, saya bilang begini ya Bang ya, saya tidak perlu jauh-jauh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bang Suma. Saya hanya perlu memvalidasi apa yang disampaikan oleh Bang Suma. Tadi Bang Suma mengatakan bahwa Yesus tidak mengajarkan Kristen. Oke. Poin pertama, Yesus tidak mengajarkan Kristen. Saya bertanya, kita validasi sejarah. Apakah Kristen sudah ada sebelum Yesus datang, sehingga Yesus datang dan dia mengajarkan Kristen? Atau ketika Yesus datang, lalu dia ada mengucapkan kata Kristen? Tadi abang juga berkata bahwa Pauluslah yang membawa ajaran Kristen. Saya validasi lagi. Apa yang abang sampaikan ini ternyata sejarah tentang asal Kristen saja abang tidak tahu dari mana. Pertama, ketika pertemuan yang ke-19, sekitar 18 kali abang berkata bahwa Kristen itu datang dari Roma. Ternyata abang tidak tahu bahwa Kristen itu ternyata dari Antioquia, sebutan orang-orang kafir. Paulus sendiri tidak pernah mengucapkan kata Kristen. Tetapi pada awal mulanya Kristen itu muncul, yaitu di Antioquia. Orang-orang kafir di sana yang memberikan ejekan kepada pengikut Kristus. Itu sudah membantah apa yang abang sampaikan. Yang kedua, abang menyampaikan tentang Matius 23, yaitu abang mengatakan bahwa itu nubuatan Yesus. Di mana Matius 23 itu nubuatan Yesus? Abang paham gak arti nubuatan? Nubuatan itu artinya mengatakan sesuatu saat ini tentang apa yang akan terjadi kelak. Sementara Yesus itu mengecam ahli-ahli Taurat itu
Apa yang mereka telah melakukan itu? Mereka telah menyeberang lautan, daratan. Mereka sudah terpencar ke seluruh dunia. Di sana mereka mempertobatkan orang. Nah, saya tanya Anda, orang-orang Farisi, ahli Taurat itu agamanya apa, Bang? Apakah mereka beragama Kristen? Abang, di situ jelas Yesus katakan engkau menjadikan mereka pengikut mereka, agama mereka. Apa agama orang Farisi? Apa agama orang Yahudi? Apakah mereka orang Kristen? Ini saja sudah membantah apa yang abang narasikan. Lalu kebenaran apa yang bisa dipercaya dari narasi abang yang mempelintir ayat Alkitab ini? Abang mengatakan bahwa itu nubuatan. Apakah di situ Yesus katakan bahwa akan datang orang-orang ahli Taurat dan Farisi yang akan mempertobatkan orang? Tidak, abangku. Di situ Yesus mengatakan mereka pada saat peristiwa seperti itu, bahkan mereka telah melakukan itu berulang-ulang. Makanya ini kecaman Yesus terhadap mereka. Yesus katakan kalian orang munafik. Kalian mengajarkan pengajaran-pengajaran Tuhan kepada pengikut-pengikutmu. Ternyata kalian ini datang ke rumah-rumah janda. Kalian sendiri pelaku kejahatan. Makanya Yesus katakan bahwa kalian ini yang akan menghuni neraka. Yesus katakan bahwa iblislah bapakmu. Lalu Anda mengatakan bahwa kami pengikut orang Farisi, kami pengikut ahli Taurat. Apa agamanya abang mereka? Apakah ahli Taurat ini dan orang Farisi ini beragama Kristen? Makanya saya bilang sama Bang Zuma, coba ketika kalian mau mendalilkan sesuatu, belajar sungguh-sungguh, validasi. Kira-kira kalau saya ngomong kayak begini, saya bertanya kayak begini, kira-kira ada nggak jawaban daripada orang Kristen? Kalian nggak pernah nyangka kan, bahwa ketika kalian berbicara seperti ini, seperti apa yang Abang sampaikan, saya bisa membantah hanya dengan validasi sejarah saja Abang. Bahwa apa yang Abang sampaikan itu nol besar, tidak ada dasar kebenaran. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 28, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan tidak seorang pun yang dapat mengambil mereka dari tanganku. Jelas Yesus memberikan jaminan hidup kekal, yaitu di surga. Jadi di mana Yesus berada, pasti kami umatnya berada. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sendiri sudah naik ke surga. Dia datang dari surga. Dia berbicara dan mengajarkan tentang surga. Siapa umat Islam yang sudah pernah naik ke surga dan dia tahu keadaan di surga, sehingga bisa memberi jaminan surga kepada Bang Suma dan saudara-saudaranya? Oke, baik Bang. Ya, jadi terkadang memang kita mampu meniru kemampuan orang bercakap atau bernarasi, tetapi terkadang juga kita lupa bahwa ketika kita bernarasi itu kita tidak hanya lihat kamera abang. Lihat kamera. Saya suka lihat wajahnya abang. Untuk menyampaikan kemudian narasi kosong tanpa mengerti apa makna narasi itu sendiri. Anda mengatakan apakah Paulus itu adalah seorang Kristen? Anda nggak tahu. Anda mengatakan Paulus tidak pernah mengaku sebagai orang Kristen. Inilah saya katakan bahwa pengikut Farisi itu memang 2 kali lebih jahat, kata Yesus. Di dalam Roma 16 nomor 7 jelas Paulus mengaku sebagai seorang Kristen. Anda mengatakan Paulus tidak pernah mengaku sebagai orang Kristen. Yesus tidak pernah mengaku Kristen, Paulus mengaku Kristen. Bahkan orang-orang Yahudi menyebutnya sebagai sekte Nasorios. Anda nggak paham sampai di situ. Kenapa? Yang Anda butuhkan adalah cocokologi, merasa pengikut Yesus, merasa percaya Yesus, tapi justru tidak percaya. Kalau Anda percaya Yesus, Anda sudah pasti meninggalkan agama Kristen. Karena Kristen ini agama yang dibentuk oleh orang Farisi. Setahun lamanya si Farisi tinggal di Antioquia, pengikutnya kemudian disebut Kristen. Kenapa Anda tidak percaya itu? Yesus yang mengatakan, celakalah wahai orang Farisi, celakalah wahai ahli Taurat, orang munafik, kau mentempatkan orang menjadi pengikut agamamu,
menjadi orang Sebentar, neraka. Abang. Terus kenapa Anda masih Saya- menjadi pengikut orang Farisi? Saya klarifikasi dulu. Abang, apakah kata Kristen ini muncul daripada Paulus sendiri? Apakah Paulus yang sendiri mengatakan. mendeklarasikan? Shit. Paulus, Roma 16 nomor Di 7. situ, Baca. Baca. Di situ kita baca di kejadian di kisah para rasul 11 itu. Di situ mula-mula pengikut Kristus itu disebut Kristen. Dari Betul. mana kata Kristen itu muncul? Dari mana kata Kristen itu Oh muncul? betul. Tetapi Dari mana? diiakan Dari mana? Siapa dari yang mengucapkan? dari orang-orang yang menghina Paulus dan murid-muridnya. Tetapi ingat, itu menurut narasi adalah hinaan, tapi mereka bangga dengan ucapan Kristen itu. Terbukti Oh, Roma ya. 16 nomor 7. Kenapa Anda enggak berani? Roma 16 nomor 7 Anda enggak berani? Abang, saya bangga menjadi orang Kristen. Saya Nah bangga. itu, Karena Kristen, begitu. Harus itu, Kristen sabar, giliran itu saya belum artinya selesai. pengikut Yesus. Oke, Mau salah menipu lagi. Inilah penipu besar. Ketika dikatakan Kristen adalah pengikut Yesus, itu penipuan terbesar yang dilakukan oleh iblis kepada manusia. Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kristen itu pengikut Kristus. Coba. Anda sudah tua, Bang. Kristus itu artinya apa? Kristus orang yang Kristus artinya diurapi apa? Tuhan. Kristus Orang yang itu diurapi. orang. Kristus artinya yang diurapi, bukan Yes, orang. manusia yang diurapi. Udah, ini waktu Oke. saya, giliran saya. Baik, Anda sudah baik. melakukan penipuan dengan Anda mengatakan Kristen adalah pengikut Yesus. Penipu besar. Penipu besar. Kristen itu bukan pengikut Yesus artinya. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Ingat, Yesus mewanti-wanti kepada muridnya agar waspada kepada Kristus palsu. Aku suka ini. Kalian adalah Aku pengikut suka Kristus, ini, Bang. bukan pengikut Yesus. Yesus sudah pasti Oke. Kristus. Kristus belum tentu Yesus. Pahami itu. Kemudian, kebohongan Anda ketika Anda mengatakan Paulus tidak pernah mengaku Kristen. Sekali lagi saya katakan, Roma 16 nomor 7, Paulus sendiri mengaku sebagai Kristen. Catat itu baik-baik. Jadi nyata bagi kami orang di luar Kristen bahwa yang menggenapi nubuatan Yesus, perkataan Yesus akan celakanya orang Farisi dan pengikutnya menjadi orang neraka, itu terbukti adanya agama Kristen ini. Satu-satunya komunitas di luar Yahudi yang dibentuk, yang didirikan, yang tokohnya adalah orang Farisi, hanyalah Kristen. Maka orang neraka yang dimaksud Yesus tak lain dan tak bukan adalah Kristen. Kecuali, nih saya kasih solusi kepada Anda. Anda mampu menunjukkan kepada saya ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik menjelajahi daratan sampai ke Antioquia, sampai ke Roma, bukan Paulus, dan mendirikan bukan Kristen. Silakan. Kalau tidak ada, maka sampai kiamat Kristen sudah distempel Yesus sebagai penghuni neraka jahanam. Silakan. Oke, tadi Abang menyampaikan bahwa Yesus itu bukan Kristus. Kata siapa Yesus bukan Kristus? Yesus sudah pasti Kristus. Kristus belum tentu Oke. Yesus. Yesus baik. Yesus sudah pasti Kristus. Kristus belum tentu Yesus. Artinya Kristus di sini adalah gelar. Saya mau tanya Abang, siapa selain Yesus yang mendapat gelar Kristus? Iblis. Tolong jawab ini dulu. Iblis. Di mana ayatnya iblis bergelar Kristus? Oke, baik. Di dalam data Matius 24 nomor 4 nomor 5 nomor 23 24 25 26 27. Oke, dibacakan. Jangan sebutkan banyak begitu ayat. Oke. Dibacakan, tolong dibacakan. Baik. Oke. Waspadalah kepada Ya. penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda dahsyat, mukjizat, kekuatan Oke, sekiranya mungkin stop. menyesatkan orang-orang Oke. pilihan juga. Baik, stop. Saya tanya Anda, siapa yang sudah mengaku bahwa dia Kristus yang akan datang itu? Siapa? Yang datang kepada Siapa? Paulus. Yang datang kepada Paulus. Hah? Yang datang kepada Paulus. Paulus. Oke,
Yang datang kepada Paulus, siapa yang datang kepada Paulus coba? Kristus palsu yang bukan manusia. Oke, coba baca ulang lagi di Kisah Para Rasul 9 itu. Ketika perjalanan Paulus dari Yerusalem ke Damsyik, di situ dia bertemu di dalam perjalanan itu dia bertemu dengan siapa? Kita baca ayatnya supaya di situ ada kalimat apa di situ. Coba abang baca. Saya hanya punya satu device, saya tidak bisa buka Alkitab. Buka di Kisah 9 itu, kisah tentang perjalanan Paulus dari Yerusalem ke Damsyik itu. Percakapan antara Paulus ketika dia mendengar suara Yesus itu. Apa pengakuan Yesus itu? Dari mana Anda tahu? Coba Dari dibaca. mana Anda Jadi tahu di kalau sini itu abang Yesus? tidak mirroring ayat. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Dibaca ayatnya, Nggak usah. ayatnya, Ya, dibaca ayatnya. nggak usah. Karena di situ kan termangu-mangu lah Paulus kemudian ke Damsyik. Abang, dia berusaha dengan semangat, dia abang. berusaha untuk membunuh Lihat murid-murid kamera. Yesus. Tiba-tiba saja dia Lihat mendengarkan kamera. suara dan cahaya dari langit dan Paulus berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" "Akulah Yesus yang kau lihat kamera. aniaya." Pertanyaan saya kepada saudara, dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Oke. Jawab. Sekarang di situ dikatakan bahwa aniaya. Oke. Dari Lantas mana apa Anda tahu kalau pembuktiannya? itu Yesus, padahal Yesus Baca mengatakan selanjutnya. waspadalah kepada Ketika Kristus palsu yang datang sebentar. memakai namaku. Jawab, dari mana Anda tahu kalau itu adalah Yesus? Oke. Saya tanya Anda. Dari mana? Sebentar. Padahal dia hanya berupa Gampang suara dan validasinya. cahaya. Di situ Silakan. saya boleh saya bicara sekarang? Oke. Silakan. Kita jangan hanya ambil satu ayat saja, lalu kita menarasikan. Silakan bahwa ambil itu satu tong kebenarannya. ayat. Kita lanjutkan Silakan. ayat selanjutnya. Ketika Ananias mendapat penglihatan. Ananias ini siapa? Yesus berkata Ananias kepada ini siapa? Yesus menyuruh Ananias datang untuk set. Ananias itu muridnya Yesus. Dari mana Anda tahu kalau yang Makanya datang kepada dengarkan. Ananias itu Yesus? Sebentar. Sebab Kristus Dari yang tertulis di situ. palsu, berarti banyak Kristus yang datang. Dari mana Anda tahu kalau yang datang ke Ananias itu adalah Oke. Yesus? Baik. Oke, Bang Zuma, saya tanya Anda. Anda percaya apa yang tertulis di dalam Alkitab? Tadi saya sudah bilang sama Oke. Anda. Artinya, Sudah bilang di awal. no yang namanya pengikut Kristus itu divalidasi kebenarannya. Dan yang pasti ketika kami mengikut Yesus, Yesus sudah berjanji, kamu akan disertai. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Aku akan Engkau memberikan di situ kuasa siapa? kepada kamu. Engkau di situ siapa? Semua Engkau di pengikut situ Kristus. siapa? Mulai ngaco. Semua pengikut Kristus. Engkau di situ Bani Israel, paman. Dengar dulu, buktikan dulu bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Ingat, Yesus adalah jalan kebenaran, yang datang kepada Paulus itu adalah jalan kutukan. Bedakan itu. Silakan. Baik. Nah, ini lebih menarik lagi nih. Sekarang Anda sudah mengungkapkan ada kata kutukan. Kita akan validasi. Kira-kira Paulus yang mengatakan itu menyertai bukan Paulus saya. itu kutukan atau berkat? Sebentar. Kira-kira Paulus perkataanmu tentang mengatakan, kutukan itu terbukti atau enggak? Ya. Terbukti Kira-kira yang dong. mengikuti menyertai sebentar. Kira-kira yang Terbukti menyertai dong. Paulus itu kutukan atau berkat? Kita akan validasi. Ya. Oke, kita kembali Saudara, ke pembahasan tadi. Paulus Ini sendiri waktu saya mengatakan Kristus Iya, yang ini waktu datang saya kepadanya adalah Kristus yang mati dengan jalan kutub. Ini waktu saya bicara, oke? Abang, lihat kamera, lihat wajah saya. Saya senang lihat wajah kamu. Walaupun saya sudah lihat bahwa wajahmu sudah mulai berubah, mimikmu sudah berubah, no problem. Tetapi saya menyampaikan kebenaran kepada Anda, ya. Validasi yang datang kepada Ananias dan Paulus itu satu pribadi yang sama yang namanya Yesus. Dari Ketika mana Anda Ananias tahu kalau menyuruh, itu Yesus? Buktikan sebentar. dulu. Shoot. Buktikan. Ya, Apa tanda-tanda buktikan. kedatangan Yesus menurut Yesus? Buktikan. Shoot. Ketika muridnya bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Apa kata Yesus? Ada nggak tanda-tanda itu Saya pada tanya Ananias? Oke, saya tanya Anda. Ditanya kok bertanya, Apakah peristiwa- ditanya bertanya.
peristiwa apa tanda kedatanganmu itu Yesus baru mau naik ke surga. Lalu dia baru naik ke surga, dia langsung datang. Apakah Ya, langsung mendengar apa makanya yang dialami oleh buktikan. Paulus? Lalu dia datang. Buktikan kalau itu adalah Yesus. Kenapa Anda nggak mau buktikan? Buktikan kalau itu Yesus. Oke. Apa buktinya? Iya, tenang. Baik, saya validasi. Ya. Ketika Ananias dapat penglihatan daripada Yesus, Yesus menyuruh Ananias datang untuk berdoa buat Paulus. Lalu Ananias berkata kepada Yesus, orang itu Dari adalah mana orang yang Anda tahu menghina itu Yesus, saya." Bung? Dari mana Anda tahu itu sebentar. Yesus? Apa buktinya kalau itu Yesus yang datang? Dari ayat-ayat yang tertulis, dari kalimat Cuman karena tertulis di Alkitab. catatan-catatan orang gitu. Itu kisah Catatan-catatan orang yang tidak tervalidasi oleh Yesus. Oke. Menulis ada Yesus datang kepada Ananias. Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu ucapan bukan untuk Ananias. Itu ucapan untuk ke-11 murid. Ananias enggak termasuk. Ananias ini Saya tanya siapa? Aktor baru dari India mungkin. Tidak ada di dalam tradisi pengajaran Sebentar. Yesus. Ada orang bernama Ananias. Dia itu aktor baru buatan Paulus in the gang. Oke. Boleh saya? Ini Silakan. lagi. Sorry abang ya. Saya bilang, abang ini ternyata tidak tahu sejarah. Tidak tahu sejarah Ternyata apa. banyak Justru bacot, saya banyak bertanya. ngomong Saya bertanya. kemana-mana. Sebentar. Ya, coba. Di mana Yesus memiliki murid bernama Ananias? Sebentar. Silakan. Silakan. Sebentar ya. Oke, baik. Cuma supaya Anda tahu dan semua umat Islam tahu. Murid Kristus inti itu ada 12 orang. Nah, dari Ada murid Ananias? inti 12 orang itu ada juga murid 70. Mana Ananias tertulis? itu bukan Mana murid tertulis? yang ke-12. Mana tertulis? Tapi Ananias itu bisa murid Mana yang ke-70. murid Yesus Ananias? Bisa juga murid yang ke-500. Mana Karena murid Yesus itu Ananias? bukan hanya 12 orang saja. 12 Di orang mana itu murid rasul. Yesus bernama Yang Ananias? disebut rasul itu 12 itu saja. Hancur. Saudara, Hancur. Klaim Di sendiri. depan Sekarang Anda 3.700 buktikan. orang. Ternyata Sekarang Zoom- Anda buktikan kepada ini, kami di seperti saya sini sampaikan bagaimana tadi, Anda bisa dia membuktikan hanya bahwa yang memanipulasi datang kepada ayat-ayat. Ananias dan Dia- Paulus itu lalu adalah bagaimana? Yesus. Ayo buktikan. Apa tanda kedatangan Oke. Yesus menurut Yesus kepada Baik. muridnya? Apa tanda kedatangannya menurut Yesus kepada muridnya? Apa Oke. tandanya? Baik, Ah. boleh saya bicara sekarang? Oke, boleh saya bicara Ya, sekarang? silakan. Ayat yang kamu silakan. sampaikan itu dua ayat yang berbeda. Kondisinya berbeda. Yang pertama ketika Yesus, murid-murid bertanya, apa tanda kedatanganmu? Itu pada saat Yesus apa? mau naik ke surga. Itu dua firman yang berbeda. Yang kedua, firman tentang Ananias. Ketika Ananias mendapat penglihatan, Yesus menyuruh, itulah kuasanya Tuhan kami, Yesus Kristus. Ya. Iya, Tuhanmu Kristus, Walaupun iya. physically dia sudah Iya, naik ke surga, Tuhanmu kuasa. tetapi namanya dia maha kuasa. Dia masih Iya. bisa menyampaikan firman-Nya. Dia Iya, masih bisa berkata-kata iya. supra alami. Ini Iya. hebatnya Tuhan Yesus. Iya. Sekarang tanya begini, penyesat itu menurut Yesus datang menyamar menjadi siapa? Emang jadi siapa? Hah? Emang jadi siapa? Menurut Yesus kepada muridnya, iblis datang menyamar memakai nama siapa? Boleh saya bicara sekarang? Jawab. Di mana Jangan terlalu banyak ayatnya? sandiwara. Di mana Jangan terlalu banyak ayatnya sandiwara. iblis menyamar? Di mana ayatnya iblis menyamar? Di mana ayatnya Saya ulang, iblis menyamar? ini ketiga kalinya, Bung. Saya tanya. Di Menurut mana ayatnya iblis Yesus, menyamar? penyesat Menjadi Kristus. itu datang memakai nama siapa untuk menyesatkan banyak orang? Jawab. Mengatasnamakan siapa? Kamu bilang coba. Mulai Pakai nama bingung siapa dia, kalau Bang. iblis itu datang? Yang bingung siapa? Kamu yang buat menurut pertanyaan. menurut Yesus penyesatnya datang memakai nama siapa dengan gelar apa untuk menyesatkan banyak orang menurut Yesus? Namanya siapa? Menurut Yesus. Gelarnya Oke. apa? Coba. Ya. Ya. Coba kamu sebutkan aja. Coba kamu sebutkan. Siapa? Lihat,
Dia nggak sanggup tatap kamera, saudara. Dia nggak sanggup tatap kamera. Nggak sanggup tatap muka saya. Nggak sanggup dia tatap muka saya. 20 kali pertemuan. Jangan mute dan kick saya ya. Saya ulang lagi. Jangan mute dan kick saya. Keempat kalinya. Menurut Yesus kepada muridnya, menurut Yesus kepada muridnya yang asli, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai nama titik-titik dan bergelar titik-titik. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Titik-titiknya di situ apa? Menurut Yesus. Bro, menurut Yesus. Sekarang saya mau tanya Anda tahu nggak berapa murid Yesus? Hah? Berapa murid Yesus? Saya tanya Anda dulu, berapa murid Yesus? Kamu nggak tahu kan? Dia tertawa tapi nggak sanggup tatap mata saya. Dia tertawa tapi nggak sanggup tatap mata saya. Kelima kalinya, Yesus berpesan kepada muridnya yang asli, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama titik-titik dan berkata, akulah titik-titik. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Titik-titiknya apa? Ya. Berapa murid aslinya? La haula wala quwata illa billah. Berapa murid aslinya? Lihat, coba kamu beliau jawab saya. ini adalah pendeta. Coba seorang pendeta begini gayanya nih. Kenapa dia tidak berani menyebutkan nama itu? Kenapa? Karena kata Yesus, pengikut Farisi memang 2 kali lebih jahat. Makanya dia sembunyikan nama itu. Penyesat datang memakai nama titik-titik, gelar titik-titik. Farisi itu agama apa? Orang Yahudi agama apa? Roma 16 nomor 7. Farisi itu Paulus mengaku sebagai orang Kristen. Paulus mengaku Kristen. Farisi Paulus mengaku Kristen. Roma 16 nomor 7. Ternyata Suma keenam kali. Sejarah. 6 kali saya tanya yang ke-6 kali. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai nama titik-titik dan berkata, akulah titik-titik. Mereka ini akan menyesatkan banyak orang. Titik-titik di situ siapa? Apa yang kamu paham tentang ayat itu, bro? Saya belum masuk bertanya kepada nabimu dan agamamu, bro. Saya belum masuk ke sana. Enggak ada. Boleh saya bertanya? Yesus mengatakan waspadalah kepada orang Arab, enggak ada. Percuma saja kau bertanya, percuma. Gini, tidak ada Yesus berkata waspadalah kepada orang Arab. Yang dibilang waspadalah kepada orang Farisi. Waspadalah kepada orang Farisi, bukan kepada orang Arab. Ya Allah ya Karim. Ini sudah ke-6 kali saya bertanya, cuman satu itu Anda bingung nggak mau jawab. Kenapa? Karena orang Farisi pengikutnya 2 kali lebih jahat sebagai orang neraka, mutlak harus menutupi malu. Siapa yang baik saya jawab ya. Siapa yang sudah mengaku dia Kristus yang datang dan menyesatkan orang? Siapa? Siapa pribadi yang sudah mengatakan bahwa akulah Kristus dan dia menyesatkan yang orang? Datang kepada Paulus di tahun 50-an itu siapa? Di situ dikatakan bahwa Yesus. Nah, tertulis Yesus. Tergenapi kan? Nah, Yesus tergenapi enggak? Tunggu dulu. Murid-murid. Tunggu. Tergenapi enggak? Apa yang tergenapi? Ayat yang mana yang tergenapi? Penyesat datang memakai namanya. Tergenapi enggak? Itu dulu. Siapa penyesatnya? Enggak, tunggu dulu. Tergenapi enggak? Siapa penyesatnya? Tergenapi enggak? Tergenapi enggak? Dalam hal apa tergenapi dan siapa penyesatnya? Di situ Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Yang datang kepada Paulus memakai nama Zuma atau memakai nama Yesus? Yang datang. Sorry, kepencet. Abang, kita tinggal validasi saja. Kalau Anda bilang bahwa itu adalah iblis
itu dulu. Saya ikuti Tergenapi permainanmu. enggak? Saya ikuti Tergenapi permainanmu. enggak di Paulus? Saya ikuti permainanmu. Saya Tergenapi ikuti enggak di permainanmu. Paulus? Sebentar. Tergenapi enggak Saya ke Paulus tidak ada oknum? saya tidak mengiyakan apa yang kamu sampaikan. Saya mau validasi apa yang kamu sampaikan. Coba kita validasi. Enggak, tunggu dulu. Kalau memang Tergenapi itu, enggak adanya makhluk yang datang mengaku Sebentar. Yesus? Jawab itu dulu. Oke. Ada yang datang, suara yang datang dan mengaku Yesus, betul. Apalagi yang kamu mau tanyakan? Apalagi yang mau Oke. kamu tanyakan? Baik, Nah. baik. Baik. Menurut Yesus kepada murid-muridnya, apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, percaya atau jangan percaya? Baik. Sekarang kita validasi ya. Murid-murid Yesus Validasi? yang Simon Petrus. Ini sudah validasi dari Siapa tadi. murid-murid itu yang Tahun 50-an, tahun 50-an ada oknum bernama Paulus mengaku bertemu Yesus. Tahun 30-an Yesus berpesan, kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus, Mesias, jangan kau percaya. Berjalannya waktu menuju tahun 50-an, 60-an, murid Yesus bertemu seorang rasul, seorang Saulus yang mengaku rasul. Hei murid-murid, aku bertemu dengan Yesus loh. Menurut Yesus kepada mereka, guru mereka, kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus, mereka diminta untuk percayai atau tidak percayai? Jawab. Baik. Firman itu berlaku untuk semua umat manusia. Bukan mulai hanya ngaco. berlaku kepada murid-murid itu saja. Sebentar, saya bicara. Boleh saya bicara? Kamu, abangku, Oke, sudah boleh saya tua. bicara sekarang? Saya kasih kamu itu kesempatan untuk meninggalkan agama yang menjadi agama orang neraka. Tapi malah Anda pamer 2 kali lebih jahat. Sebentar. Oke. Anda sedang memamerkan diri Anda bahwa agama Anda memang 2 kali lebih jahat. Saya bertanya, di tahun 30-an Yesus berpesan kepada muridnya, kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Tahun 58 sampai 66, Paulus mengarang cerita bertemu dengan Yesus. Pertanyaan saya, ketika muridnya bertemu dengan Paulus orang asing ini, pembantai mereka, tiba-tiba saja, oh bertobat, bertemu dengan Kristus. Nasihat gurunya adalah, percaya orang ini Paulus atau jangan percaya? Jawab. Baik, abang. Makanya saya bilang tadi ya, segala Percaya. sesuatu yang sebentar dulu. Percaya, bro. percayai Ini saya atau bicara. jangan percayai? Ketika ada orang saya- mengaku saya- bertemu dengan Kristus, percayai atau jangan percaya? Oke, baik. Yesus mengingatkan untuk tidak mudah percaya. Jangan percayai. Dari mana? Dari buahnya lah kamu akan mengetahuinya. Dari Setelah buahnya lah. Setelah Paulus mengaku bertemu Yesus, murid-murid diminta percaya atau jangan percaya? Boleh saya bicara sekarang ya? Murid-murid diminta percaya atau jangan percaya? Ya. Oke. Saya bicara, kamu tolong diam. Oke? Percaya atau jangan percaya? Jawab. Kan saya sudah jawab. Yesus mengingatkan untuk jangan Apa? percaya kalau orang yang datang memakai namaku. Berarti Jangan percaya. ketika Paulus datang, muridnya wajib percaya atau jangan percaya? Paulus, percaya Oke, Paulus atau baik. jangan percaya Paulus? Oke. Sekarang kita validasi. Kira-kira dari murid-murid Petrus. Jawab dulu, jawab. Sebentar. Jawab, jangan pamer 2 Siapa kali di lebih jahat antara- dari Paulus. Siapa di antara Percaya murid-murid dua? atau jangan Aduh, percaya? botol, Jawab, jangan kemana-mana. botol. Kau memang betul-betul Jangan botol jangan semua. pamer bahwa memang Kristen Sorry. itu 2 kali Sorry lebih to say jahat. ya. Kau Kamu saudara manusia adalah seorang terbotol yang pernah saya pendeta. hadapi. Anda seorang pendeta Kamu loh. manusia terbotol yang pernah saya Anda hadapi. seorang pendeta. Mau pamer bahwa memang Kristen 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Pertanyaan saya, menurut Yesus, ketika bertemu Paulus, dia mengaku bertemu aku, percaya atau jangan percaya? Jawab. Jangan percaya. Terus? Jangan percaya, terus?
Udah, Gugur Paulus. udah cukup sampai di situ. Gugur Paulus. Udah cukup. Kenapa? Sabar. Jadi sudah Sabar cukup sampai di situ. Kenapa Sudah cukup murid-murid sampai di dilarang situ. percaya Paulus? Sabar dulu. Sabar cukup sampai dulu. di situ. Sabar. Kenapa murid Oke. dilarang percaya? Kenapa murid dilarang percaya kepada Paulus? Karena yang datang kepada Paulus Kristus asli atau Kristus palsu? Jawab jujur. Baik. Kristus asli. Ayo. Ya. Kenapa Udah. bertentangan? Waspadalah kepada penyesat Oke. yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jangan kau percaya karena itu penyesat. Kenapa Anda merubahnya menjadi percaya? Itu Oke. adalah Kristus asli. Itulah bukti Baik. bahwa memang Kristen itu wajib di neraka sebab 2 kali Oke. lebih jahat daripada Boleh. orang Farisi. Ingat, Boleh saya Anda bicara? adalah seorang pendeta. Boleh saya bicara Seorang sekarang? pendeta. Bagaimana Boleh saya bicara mungkin sekarang? Anda mengatakan bahwa yang datang kepada Paulus adalah Kristus asli, sementara Baik. sementara muridnya dilarang percaya? Masakan Oke, boleh Yesus saya- melarang boleh saya dirinya bicara dipercaya? Boleh saya bicara sekarang? Saya kira sudah cukup. Boleh. Jangan No. permalukan Kristen Jangan yang kamu lain. pakai Anda ilmu seorang iblis. pendeta. Jangan kamu pakai ilmu iblis. Memelintir Alkitab seperti Saya yang iblis pakai menggoda ilmu. Hawa. Ya, Saya ulang lagi. Saya ulang lagi kalau begitu. Yang Bentar. datang Boleh saya kepada bicara? Paulus ini Kristus asli atau Kristus palsu? Jawab. Jadi- Ulang lagi supaya Anda Kristus- sadar. Kristus asli. Ah, Kristus asli. kenapa Yesus melarang muridnya melarang percaya? Kalau itu asli. Oke. Karena gampang validasinya. Gampang pembuktiannya. Gampang pembuktiannya. Karena? Oke, saya bicara sekarang ya. karena apa? Karena apa Yesus melarang percaya kepada asli? Karena apa? Karena asli Cuma- ini akan menyesatkan gitu. Jawab. Paulus menyesatkan siapa? Coba. Loh, Siapa di jawab, antara kenapa murid-murid? Yesus? Sebentar. Itu dua firman yang berbeda, Kenapa Bapak. Anda mengatakan? Kenapa dua Anda firman mengatakan yang itu berbeda. adalah Yesus asli? Hei, Dua kenapa firman Anda yang mengatakan berbeda. yang datang kepada Paulus itu asli tapi dilarang untuk dipercayai? Apa alasan Anda? Saya punya alasan. Apa ya? Saya ingin dengar. Baik. Anda berkata bahwa Jangan ke Kristus yang saya. datang. Jangan ke saya. Oke. Anda yang Lah. mengakui bahwa murid Yesus Nah, dilarang ini ilmu iblis yang percaya dia pakai. kepada Yesus ini ilmu asli. iblis yang dipakai ketika menggoda Hawa, dia pakai. Anda Dan dia yang mengakui tadi dia memakai bahwa statementnya saya Yesus untuk membenarkan. Dia memakai statement melarang saya untuk muridnya membenarkan apa yang dia sampaikan. untuk percaya Ini kepada ilmu Kristus iblis yang dia asli pakai. yang datang kepada Paulus. Ilmu Apa iblis alasan yang Anda? Zuma Silakan. pakai. Ini ilmu iblis yang Zuma pakai. Oke, saya bicara. Kalau Yesus yang datang kepada Paulus itu Kristus, bukan Kristus asli. Lalu kenapa Paulus itu bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati, ular beracun menggigit Paulus nggak mati. Kenapa? Saya jawab. Yesus mengatakan, jawab. Diam. Yesus Baik. mengatakan di Matius 24 nomor 23-24. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Kristus di sini, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda-tanda dahsyat, mujizat-mujizat dahsyat, kekuatan-kekuatan dahsyat, sekiranya mungkin itu untuk digunakan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jedar. Udah. Jedar. Saya bicara sekarang. Anda sekarang ya. tunggu. Anda mengatakan kalau itu palsu. Sabar dulu. Sebentar. Anda mengatakan Saya bicara kalau itu sekarang. palsu. Dengar dulu. Anda mengatakan kalau itu palsu, bagaimana mungkin dia bisa bermujizat? Justru Yesus mengatakan bahwa Kristus palsu itu akan menyesatkan dengan mujizat-mujizat. Oke, baik. Masuk nggak di sini? Masuk nggak di sini? Saya bicara sekarang. Masuk sekarang nggak di sini? Masuk nggak? Oke, kita anggap Oke. masuk. Oke. Iblis juga dia punya kuasa dan dia juga bisa berbuat mujizat. Jangan Itu sudah lari, pasti. jangan lari, Sebentar. jangan lari, Saya jangan tidak lari. Saya Anda tidak lari. mengatakan dia bisa bermujizat, bukti adalah Kristus asli. Saya kasih data, justru Yesus mengatakan
Kristus palsu itu akan diikuti dengan tanda-tanda dahsyat, mujizat dan kekuatan-kekuatan. Apa tanggapan Anda setelah Anda tahu bahwa ternyata yang datang kepada Paulus itu adalah Kristus palsu? Oke. Masih mau jadi orang neraka? Masih mau di Sebentar. Kristen? Masih mau di Kristen? Masih mau tipu jemaat? Masih mau? Jelas saya bangga Setelah akan menjadi datang Kristen, kepada Anda kebenaran, pengikut Yesus Kristus. setelah datang kebenaran apa? kepada saudara bahwa pengikut Kebenaran orang apa? Farisi 2 kali lebih jahat Kebenaran daripada apa yang Anda Farisi bawa? itu sendiri. Apakah Kebenaran apa? Anda masih mau di Kristen? Kebenaran apa yang Anda bawa? Kamu Apakah sedang Anda menipu. masih mau menipu jemaat? Anda seorang pendeta loh. Apakah Anda masih mau menipu jemaat Anda hanya gara-gara materi perpuluhan? Setelah Anda datang kepada Anda kebenaran bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Kristus palsu yang menyesatkan miliaran manusia, masihkah Anda ingin kemudian membuktikan data valid dari Bible Anda sendiri bahwa ucapan Yesus itu tidak pernah meleset? Adanya pengikut orang Farisi yang 2 kali lebih jahat karena dia adalah terbukti orang neraka, dan Anda membuktikan hari ini ke 5.000 penonton lebih yang menonton. Udah? Apalagi? Saya bicara sekarang. Apalagi ya. yang Saya Anda bicara ingin sekarang ya. narasikan? Oke. Saya bicara sekarang Silakan, ya. silakan. Baik. Jangan Silakan. dipotong ya. Jangan. Tadi Anda sudah banyak bicara, saya nggak potong ya. Sekarang saya bicara. Kamu berkata bahwa Kristus palsu akan datang. Saya tanya Anda, apakah Paulus mengaku Bukan bahwa saya. aku Kristus? Bukan saya yang Apakah berkata, Cumi. Yang berkata Yesus, Paulus- bukan saya. Apakah Paulus berkata aku Kristus? Yang Apakah datang Paulus kepada Paulus, yang datang kepada Paulus mengaku nggak Kristus? Apakah Paulus mengaku aku Kristus? Saya ulang lagi, yang datang kepada Apakah Paulus Paulus- apakah mengaku Kristus? Iya, Yesus. Nah, itulah yang palsu itu yang datang kepada Paulus. Oke. Nah, Kristus Kita yang palsu muter itu yang lagi mana? ke situ. Iya, Muter Kristus lagi palsu ke itu yang sana. mana? Kristus palsu itu yang Yang mana? yang datang kepada Siapa Paulus yang Anda sembah di gereja tiap hari Minggu itu Iya. palsu. Siapa dia? Siapa dia? Yang palsu itu Iblis. siapa dia? Oke. Iblis. Baik. Ya. Di mana ayatnya dia mengaku aku iblis? Enggak mungkin dia mengaku iblis dong. Lah. Ya Allah ya Karim. Kalau dia mengaku iblis, Oke. bagaimana mungkin kau mau ikuti dia? Baik. Tolong. Sekarang saya tanya Anda tolong. lagi. Saya tanya Anda. Blow Baik, saya tanya Anda lagi. on, blow on. Oke, saya tanya Dungu Anda. abang ini, dungu abang ini, dungu Siapa blow yang memilih? on. Siapa yang memilih Nabi? Ya Muhammad Allah menjadi ya Nabi. Karim, ya Allah ya Karim. Siapa yang memilih Muhammad jadi Nabi? Ya Allah ya Karim. Siapa yang memilih Muhammad jadi Nabi? Yesus yang minta kepada Bapaknya sendiri, Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Seorang penolong lain yang dimaksud Yesus itu adalah Roh Hamed. Udah. Aduh, bikin malu Kristen. Ini seorang pendeta loh teman-teman. Seorang pendeta coba melilit lidah murid Yesus. Dilarang percaya kepada Paulus. Aku tanya, kenapa murid Yesus dilarang kepada Paulus, percaya kepada Paulus? Apa alasannya? Apa jawabnya pendeta tadi? Karena yang datang kepada Paulus adalah Kristus asli katanya. Hah? Oi! Otakmu di mana, weh? Bukankah Yesus datang barang siapa yang percaya kepadaku, percaya kepadaku, percaya kepadaku. Jadi kalau yang datang kepada Paulus itu asli, kudu wajib dipercaya. Malah Yesus mengatakan, jangan kau percaya. Masa Yesus melarang dirinya dipercaya? Anda seorang pendeta loh kondom. Malu-maluin loh Anda ini. Kasihan jemaat-jemaat itu, kasihan. Kasihan jemaat-jemaat. Kasihan, benar kasihan. Yohanes 16 nomor 7, Yohanes 14 nomor 6, nomor 20, 26.
Yohanes 1 nomor 21 dan seterusnya. Yesus minta kepada Tuhannya agar mengutus Nabi Muhammad. Aku akan minta kepada Bapa agar beliau Bapa mengutus seorang penolong lain. Penolong yang dimaksud itu adalah Roh Hamad, roh pembawa kebenaran. Ismuhu Ahmad. Itulah yang diterangkan di Kisah Para Pewarta 3 nomor 2223. Bukankah sudah dituliskan dalam kitab Musa bahwa Elohim akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Orang Yahudi tanya orang Yahudi, di dalam pemahaman mereka menunggu berdasarkan dalam kitab saudara. Baca kitab saudara Yohanes 1 nomor 21-22. Apa katanya? Orang-orang Yahudi nomor 20. Orang-orang Yahudi, imam-imam Lewi, keturunan Harun, menunggu 3 tokoh. Yang pertama adalah Elia. Yang kedua adalah Mesias. Yang ketiga adalah Nabi yang akan datang. Elia di sana adalah Yohanes Pembaptis. Mesias di sana adalah Isa Yesus Al-Masih. Nabi yang akan datang inilah yang ditunggu-tunggu kemudian oleh Yesus yang disebut Roh Hamad. Adalah lebih baik jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka penghibur itu tidak akan datang, yaitu Roh Hamad. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Hamad, dia yang akan menghantarkan kepadamu kebenaran, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Kenapa dikatakan penginsapan dunia akan dosa? Karena ketika Roh Hamad datang diutus ke bumi, bumi sudah dikuasai oleh dosa. Karena pengajaran-pengajaran Farisi yang menyebar ke seluruh dunia, mengajarkan orang lain menyembah kepada makhluk kuburan. Dosa itulah yang menjadi dosa dunia, yang datang Roh Hamad menghapuskannya. Begitu saudara, Anda seorang pendeta, begitu levelnya. Wajar, sangat wajar ketika Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Dan semua ini yang kukatakan kepadamu akan digenapi oleh angkatan jahat ini. Halilintar. Itu ucapan Yesus, bukan ucapan saya. Oke? Dan hari ini, sore ini kita buktikan seorang pendeta kondom membuktikan betapa lemahnya kepercayaannya tanpa dalil, hanya modal congor, dan terbukti narasi yang dibangun justru menguatkan kebenaran akan apa yang dikatakan Yesus, bahwa pengikut orang Farisi 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Kita lihat hari ini, kita lihat sore ini. Begitu saudara-saudara. Mudah-mudahan jemaat-jemaat gereja mendengarkan dan menyimak ini. Anda renungkan seorang pendeta kalian babak belur oleh narasinya sendiri, karena dia lebih mengutamakan penipuan, penyesatan daripada kebenaran. Silakan saudara, dari mana? Katolik, Protestan? Buka kameranya. Saya berharap Anda juga adalah seorang pastor atau pendeta. Saya seorang Silakan. Islam, Bang Zuma. Oh, Masya Allah, maaf. Silakan, ada yang ingin disampaikan? Tiada, saya dari Malaysia, Bang. Maksudnya saya sudah lama mengikuti di Bang Zuma punya live, tapi tidak tahu tiba-tiba ternaik begini. Alhamdulillah Iya terbaik. bang, iya bang. Terbaik. Alhamdulillah, makasih abangku. Salam kenal, salam sama saudara-saudara kita seakidah di Malaysia. InsyaAllah. Coba pendeta pastor naik.
Yang saudara Kingdom istirahat dulu, belajar lagi. Anda mandi junub dulu, mandi junub, perbaiki mandi Anda kemana supaya pikiran Anda itu bisa berfungsi dengan baik. Kurangi makan B2. Mohon supaya sunatkan diri Anda dulu. Kalau udah sunat baru naik ke sini lagi. Kurangi makan B2 ya saudara Kingdom ya. Baru hadapi saya berdiskusi. Halo, semangat sore saudara-saudara. Silakan. Selamat Halo. sore. Raja Podoha. Wih. Halo. Biar sama-sama nih Sabar, kita sapa dulu yang lain. Halo, DHR Ken. ya. Ambil air. Ya. Ya. Halo. Fana. Halo. Halo. Saudara Ken. Halo. Halo, halo. Ya, kita turunkan yang lain ya. Saudara kalau mau diskusi dan ternyata non muslim nanti naik lagi saudara Ken. Gimana bang? Sehat? Sehat. Aku nggak tuat lagi minumanku. Ini aquanya, aqua minuman. Oh, udah mulai bagus berarti. Udah mulai Nggak tuat bagus. lagi. Udah waras Iya. aku sekarang. Udah waras. Oke. Nah, sekarang apakah Anda masih mau menjadi pengikut orang Farisi? Bukan. Enggak lagi. Aku baunya mau mengikuti ajaran Muhammad dulu hari ini. Makanya aku kayak gini, ninja. Kalau mau jadi pengikut ajaran Nabi Muhammad kudu waras. Tidak bisa kalau masih gila. Kenapa? Udah waras aku. Oke, saya uji. Bukankah harus kayak gini? Apakah Yesus itu pencipta atau ciptaan Tuhan? Jawab. Sang pencipta. Masih gila berarti. Anda masih gila, belum bisa masuk Islam. Kenapa? Anda masuk Islam nanti setelah Anda waras, Anda masih gila. Bang Zul, barakallahu fik. Anda masih gangguan Aku jiwa. maunya Anak orang ajarin dulu aku. Ajarin dulu Anda katakan pencipta, berarti Anda masih gila. Anda belum waras berarti. Masa Maria melahirkan pencipta? Di mana otak Anda? Maria melahirkan penciptanya, gimana ceritanya? Masakan ya Maria? Diciptakan? Sahabat Zul, barakallahu fik. Masa ada pencipta dilahirkan oleh ciptaan? Di mana Anda itu masih ada gila. tertulis? Anda mengatakan Yesus itu pencipta. Berarti Maria yang ciptaan melahirkan pencipta. Di mana tertulis? Loh, pada hari ini telah lahir bagimu. Yang lahir ini pencipta atau ciptaan? Oh, telah lahir itu, telah turunnya itu. Telah turun ke dunia. Yang lahir itu pencipta atau ciptaan? Yang lahir pencipta atau ciptaan? Pencipta. Pencipta dilahirkan oleh ciptaan, gitu. Jangan dulu kau menjawab. Kenapa kau bertanya, kau yang menjawab? Enggak, Anda kan mengatakan Maria melahirkan pencipta. Berarti Maria yang ciptaan melahirkan pencipta, gitu. Kau yang bertanya, kau yang menjawab. Kayak mananya kau? Diskusi. Maria itu pencipta atau ciptaan? Kita sama-sama sudah ninja ini. Jangan lagi apa dulu. Maria itu pencipta atau ciptaan?
Maria ciptaan. Yesus yang dilahirkan pencipta atau ciptaan? Pencipta. Berarti ciptaan melahirkan pencipta. Bukan. Ih. Hey. Maria penciptaan, Yesus pencipta. Maria yang ciptaan melahirkan Yesus yang pencipta. Betul? 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 Apanya betul? Betul? Apa betul? Betul? Betul. 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 Maria ciptaan melahirkan ciptaan pencipta, betul? Ya, ya. Betul tidak? Betul. Udah, berarti Anda masih gila. Anda istirahat dulu. Jangan lupa kemudian cebok pakai air 1 sendok. Anda masih gila. Belum layak diskusi. Ciptaan melahirkan pencipta. Alamak. Maria, ciptaan Tuhan, melahirkan Tuhan pencipta. Kami menyembah yang orang yang masih dalam kubur. Enggak salah Jemaah. Yang masih dalam kubur itu Nabi Muhammad. Yang kami sembah sudah di surga Jemaah. Kau ini suka membalik, yang kami punya kau jadi kau punya jadi kami punya. Bagaimana? Dilahirkan ciptaan. Barangkali Ciptaan melahirkan pencipta. kita kasih miut, kau kasih turun. Itulah pengecut yang sesungguhnya. Adalah penyesatan yang nyata. Kalau ada agama yang mengajarkan pencipta dilahirkan oleh ciptaan, inilah dia si jali-jali, pengikut Farisi 2 kali lebih jahat dari Farisi. Sebab mengatakan pencipta dilahirkan oleh ciptaan. Basang. Halo, semangat sore, Bung. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Saya dari Islam. Katolik, Bang. Protestan. Bolehkah saya ingin ngomong sedikit Bang, menyampaikan kepada saudara Kristen? Boleh. Aku tiap malam menyampaikan kepada Kristen, enggak didengar Bang. Apalagi Anda. Enggak didengar Bang. Lawan kita ini bukan manusia biasa. Mereka manusia separuh balok. Kamu di mana? Muhammad. Buka kamera. Kamu di mana? Buka kamera Bang. Jangan menghujat. Enggak bagus. Kamu juga jangan menghujat, goblok. Aku enggak menghujat. Tadi kan teman Anda sendiri yang Sudah sunat mengatakan. belum kamu? Tadi teman saudara yang mengatakan Kamu bahwa bodoh ya? ciptaan melahirkan pencipta, gitu loh. Masa nggak malu? Malah kau naik sini kejang-kejang ngamuk-ngamuk. Ayo diskusi kita, yuk. Biar saya terapi saraf-sarafnya yang sudah bengkok-bengkok, yang udah kusut. Saya ahli kok memperbaiki saraf oten, supaya oten itu tidak terlilit doktrin dan dogma gereja. Silakan Anda buka kamera. Sahabat Tuturi, barakallahu fiik. Makasih. Buka kameranya biar saya terapi saraf-sarafnya yang sudah bercampur dengan saraf bebong. Buka. Silakan. Ada ciptaan
melahirkan pencipta. Itu di dalam buku Mahabharata saja tidak masuk akal. Apalagi disebut sebagai ayat-ayat Allah. Memang gak pantas nama Allah ada di Bibelmu, Cak Ayu. Halo, selamat sore. Eh? Kasian kali, bah. Kasiannya, oh kasiannya. Kasian kali, oh kasian kali. Bang Henok, nanti malam jumpa lagi Bang ya. Ini sudah pukul 17 nomor 23. Halo, semangat sore menjelang subuh, Bung. Halo. Masih muter-muter dia. Naik lagi biniknya gue masak. Biniknya gue masak, naik lagi dia. Istrimu itu yang istrinya gue masak. Karena kan doyan selangkang, doyan di Sodom kan. Ah, istrimu. Halo, selamat sore. Istrinya gue masak, datang-datang ngamuk. Gue masak sampai hari ini ndak ada lagi nongol, teman-teman. Kenapa? Habis digigit telinganya sama biniknya yang tadi. Halo. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum. Katolik Iya. Protestan abang. Saya Islam Bang, saya boleh menyampaikan sedikit nggak Bang? Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kayaknya penting Bang, silakan. Wait. La 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 na 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 na. Istrinya Gumasa. Halo Bang. Iya, langsung Bang, langsung. Apa yang ingin disampaikan? Karena dari tadi saya lihat banyak otan-otan yang naik tapi cuma ngeledek keluar lagi. Nah ini yang naik biarkan dari orang Islam Bang ya. Saya tak menyampaikan sedikit. Kalau saya memakainya logika seperti ini Bang. Kan banyak orang yang menghina Nabi Muhammad SAW. Katanya yang kuburan lah, katanya yang suka inilah, suka itulah. Sekarang saya memakai logika gini saja. Seandainya orang Kristen bisa mencari kesalahan dalam Al-Quran Itu sudah sering disampaikan itu Bang. Itu udah disampaikan. Kalau logika seperti itu mana dapat mereka. Bible aja mereka tolak, apalagi Quran. Kalau materi metode kayak gitu udah lama. Fir'aun belum lahir saya udah sampaikan itu abangku. Fir'aun baru di dalam telur belum menetas. Materi kayak gitu udah aku sampaikan dari sejak dulu. Makasih banyak ya Bang ya. Makasih. Kita menghargai pendapat saudara. Tapi kayaknya Anda baru bangun deh. Karena itu udah sering kita sampaikan. Itu udah basi tuh yang kayak gitu. Kristen itu nggak bisa diajak berlogika. Karena gimana ceritanya mau diajak berlogika, orang Tuhannya saja tidak berlogika. Bayangkan aja itu ada manusia melahirkan pencipta. Apakah itu logika? Bukan, itu kan logika. Oke, teman-teman sekalian, kalau sudah ada lagi, ini lagi, aduh, saudara Yesus tidak boleh gitu, ganti namanya Bang.
itu akunmu itu tidak boleh kayak gitu. Tak boleh menghina sesembahan orang pakai nama Yesus bla bla bla, nggak boleh kayak gitu. Janganlah, jangan ditiru mereka. Kita bernarasi di atas ini lucu-lucuan karena data, bukan menghina. Kau tidak berani? Hah? Ya kau jangan ngamuk-ngamuk, buka kamera diskusi. Ayo buka kameranya. Halo saudara Gifren. Halo. Halo. Hello, Gifren. Ya. Kristen abang. maaf bang, Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Akulah pendukungmu, pasiropo ilamase. Mantap. Pendeta pastornya menangis melihat sesamanya pendeta babak belur. Kalau babak belurnya karena saya mah itu ya wajar toh. Tapi ini babak belur dengan Bibelnya sendiri. Itu bang, Halo saudara Badijaya. ya halo juga bang. Bang, Katolik bang. Abadi Jaya yang masuk malam-malam kemarin bang. Tuturi syukran barakallahu fiik. Iya, gimana? Cuma ini aja bang, saya ngasih apa gambaran aja sama Kristen ini. Tolong bang, kalau yang nggak mau on cam tuh nggak usah diladenin deh bang. Iya, betul. Betul. Halo, selamat sore. Assalamualaikum bang, aku cuma bilangin aja, tolong yang muslim jangan naik, karena ini Wes. bang Juma yang khusus naik itu. Udah turun? Mantap kali. Betul bang, betul. Jangan dulu pada naik yang muslim. Nanti aja yang muslim. Pada saat saya tidur boleh naik. Kalau kita masih standby di sini berarti kita masih menunggu saudara-saudara kita non muslim itu. Nanti kalau saya udah tidur, abang-abangku boleh naik memperkenalkan diri, berikan dukungan kan gitu. Ya kan? Bagus juga ketikannya ini. Nasihatin orang jangan naik tapi dia naik. Benar. Jadi maunya itu ketika aja dari bawah begitu ya maksudnya ya. Muslim jangan naik, lu apa? Halo saudara Sere. Halo bang. Ada onde-onde kah? Love Orange teman-teman. Allahu Akbar. Sahabat Mawardi Asgar, barakallahu fiik. Selamat berjumpa lagi. Keren juga ini teman-teman. Oten-otennya pada tidur. Aku lagi mengejar seseorang. Kapan bisa jumpa sama dia ya? Aku DM belum diterima DM ku. Oh iya betul. Oke teman-teman, jika sekiranya tak ada lagi non muslim di sini, kita tutup perjumpaan kita sore hari ini. Sebentar malam kita jumpa lagi. Ganti tema gitu ya.
Kalau saya sih masih tertarik tema ini, karena tema ini adalah ending dari semuanya. Aku udah mandi loh. Tadi istirahat asar aku mandi. Udah aku mandi, masa mandi lagi? Lu pikir gue apa? Kura-kura ninja? Nah, tema ini aja kita pakai. Temanya bagus kok. Temanya ini mencakup segala-galanya dan susah bagi mereka untuk melilit lidah. Tengok aja tadi. Mau lari kemana pun kena, gak bisa dia. Sulit kabur. Halo, semangat malam. Sangat sore bang. Saya muslim bang. Sore juga. Tolong turunkan saya aja bang. Mantap kali abangku ini. Aku suka namanya bang, Arif Keriting. Bagus namanya. Tema ini mereka nggak bisa terlalu banyak lari gitu. Kalau tema-tema yang lain masih bisa berkelit. Kalau ini sulit berkelit. Dan saya juga lebih mudah menyampaikan pesan, dan saya rasa teman-teman juga lebih mudah untuk menerima materi, ya, khususnya yang mau belajar. Kenapa? Karena tema itu aja yang muter-muter. Al-Qur'annya di surah ini, ayat sekian terkait dengan tema ini, Bibalnya ini, argumentasi penguatnya di sini, kan gitu. Jadi kita nggak terlalu melebar mengambil data, karena data itu aja kita putar-putar. Dan lihatlah tadi seorang pendeta yang mengaku sudah 20 kali bertemu dengan Bang Zuma kan, cuman begitu doang pertahanannya, malah pertahanannya ketahuan kan. Dia katakan yang datang kepada Paulus itu Kristus asli. Coba, apa enggak muntah orang punya agama pendetanya kayak gitu. Dan sulit. Dia mau kayak mana? Dia mau mengatakan itu palsu, keciduk. Kalau dia mengatakan yang datang kepada Paulus itu palsu, selesai, bubar sebubar-bubarnya. Tapi lebih parah ketika dia mengatakan itu Yesus asli. Meskipun masih ada alibi untuk dia loncat sana sini, tapi sulit banget. Karena tidak mungkin Yesus mengajarkan dirinya untuk jangan dipercayai. Apabila ada yang mengaku bertemu melihat dengan aku yang asli ini, jangan kau percaya kan.